Kami dari kelompok 10, kelas 1 EB32, ingin menjelaskan tentang kebijakan moneter. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia Pratiwi, NPM 2A214918. Perkenalkan, nama saya Syafridayani, NPM 2A214566. Perkenalkan, nama saya Ida Febriani, NPM 24214988. Perkenalkan, nama saya Rahma Babiani, NPM 2921479. Nama saya Kerenisa, NPM 24214264. Nama saya Ilyas, NPM 25214488. Kita dari kelompok 10 ingin membicarakan tentang kebijakan moneter. Pertama, saya mau nanya nih, kalian tahu gak sih apa itu kebijakan moneter? Apa saja jenis-jenisnya, instrumen-instrumen kebijakan moneternya, tujuan kebijakan moneternya, kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi, dan bagaimana cara mengukur keefektifan kebijakan moneter. Pada tahu gak sih? Kalau misalnya nggak tahu, mendingan kita tonton video dari kita deh. Selamat menyaksikan. Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia yang dapat berpengaruh pada penawaran uang atau mengubah tingkat bunga untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat adalah penanaman modal atau investasi dengan ketentuan seperti jika suku bunga tinggi akan mengurangi investasi, sedangkan jika suku bunga rendah akan meningkatkan investasi. Kebijakan moneter dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami depresi. Kebijakan ini disebut juga kebijakan moneter longgar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan uang ketat. Instrumen-instrumen kebijakan moneter kebagi tiga. Yang pertama ada operasi pasar terbuka, yaitu cara pemerintah untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli suatu berharga atau obligasi milik pemerintah. Tujuannya untuk mencapai target operasional kebijakan moneter Bank Indonesia. Sistem operasi pasar terbuka itu sendiri antara lain seperti jika pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar, maka pemerintah akan menjual obligasi. Lalu, jika pemerintah ingin memperbanyak uang yang beredar, maka pemerintah akan membeli obligasi tersebut. Yang kedua ada suku bunga atau fasilitas diskonto, yaitu tingkat bunga yang ditetapkan atas bank-bank umum yang meminjam ke bank sentral. Kalau bank-bank umum mengalami kekurangan uang, maka mereka akan meminjam ke bank sentral. Nah, fasilitas itu dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi, sistem untuk suku bunga diskonto adalah bila pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, maka pemerintah dapat menurunkan suku bunga pinjaman. Kalau suku bunganya rendah, keinginan bank-bank umum untuk meminjam uang ke bank sentral menjadi lebih besar, sehingga jumlah uang yang beredar tuh bertambah. Begitupun sebaliknya, jika pemerintah ingin menambahkan laju inflasi, maka pemerintah dapat menaikkan suku bunga pinjaman sehingga keinginan bank umum untuk meminjam uang ke bank sentral berkurang dan jumlah uang beredar pun dapat dikurangi. Yang ketiga adalah rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib juga bisa menambah jumlah uang yang beredar. Jadi, jika rasio cadangan wajib diperbesar, maka kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan lebih kecil. Misalnya, kalau rasio cadangan wajibnya hanya ada 20%, maka untuk setiap deposito yang diterima dari bank, hanya dapat mengalirkan pinjaman sebesar 80% dari deposito yang diterima. Lalu, kalau rasio cadangan wajibnya diperbesar menjadi 30%, maka bank hanya dapat mengalirkan pinjaman sebanyak 70% dari deposito yang diterima. Jadi jumlah uang yang beredar berkurang, begitu juga sebaliknya.
jika rasio cadangan wajibnya diperkecil. Kebijakan moneter pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk menyelenggarakan dan mengatur peredaran uang, mencapai keseimbangan internal atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menjaga kestabilitasan harga atau nilai uang, pemerataan pembangunan dan keseimbangan eksternal atau keseimbangan neraca pembayaran, mencegah terjadinya inflasi, serta mencapai tujuan ekonomi makro yang menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi. Kebijakan moneter dikatakan efektif apabila mampu mengendalikan tingkat harga dan output. Untuk mengevaluasi keefektifan kebijakan moneter adalah dengan kurva ISLM. Dalam pengaruhnya, kebijakan moneter terbagi dua. Satu, pengaruh kebijakan moneter terhadap keseimbangan pasar uang, modal, dan pengaturan jumlah uang yang beredar dapat mempengaruhi keseimbangan pasar uang modal. Dua, kebijakan moneter terhadap keseimbangan ekonomi, yaitu pergeseran kurva LM akibat dari pengaruh jumlah uang yang beredar yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi keseimbangan ekonomi. Karena mengubah titik potong kurva ISLM yang berarti mengubah titik keseimbangan ekonomi. Dalam perekonomian, pasar kenaikan tingkat bunga telah mengidentifikasi terjadinya kelebihan permintaan investasi. Akibatnya dapat dilihat dari dua sisi. Satu, dari sisi output, yaitu kenaikan tingkat bunga yang menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibutuhkan sebagai akibat pertambahannya kapasitas produksi menjadi kecil. Dua, dari sisi biaya, yaitu kenaikan tingkat bunga yang akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal. Dari kedua hal di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan bunga dapat menyesuaikan investasi. Kebijakan moneter itu dapat diukur dengan besarnya kenaikan pendapatan masyarakat. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin efektif kebijakan moneter tersebut. Dan begitupun sebaliknya, keefektifan kebijakan moneter dapat dilihat dengan dua hal, yaitu satu, keefektifan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga. Artinya pengaruh tingkat bunga terhadap pendapatan investasi. Semakin elastis pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga, maka kebijakan moneter tersebut semakin efektif. Dua, elastisitas permintaan uang terhadap tingkat bunga. Semakin elastis permintaan uang terhadap tingkat bunga, maka semakin tidak efektif kebijakan moneter tersebut. Gimana? Udah jelas belum tentang kebijakan moneter ya? Semoga udah jelas ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat buat kita semua ya. Dirimu